أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya tafsirkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Adun. Telah mendustakan kaum Ad. Kaum Ad ini yaitu yang Nabi Hud alaihissalam. Wa kaifa kana azabi wa nudur, maka bagaimana dahsyatnya siksaanku dan peringatanku, ancamanku yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada mereka. Inna arsalna alaihim rihan sarasaran, sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada mereka ya kaum Ad rihan sarasaran, angin yang sangat cepat, fi yaumin nahsim muslimin, pada hari yang nahas, bahasa Arab yang sudah diadopsi dalam bahasa kita ya. Pada hari yang nahas yang terus menerus, tanzi'un nas, yang menggelimpangkan manusia, ka'annahum, seakan-akan mereka manusia, a'jazu nakhlim qa'ir, yaitu pohon-pohon kurma yang tercabut dari akarnya. Wa kaifa kana 'adzabi wa nudur, dan bagaimanakah azabku dan peringatanku, kata Allah. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an, lidzikri, untuk dihafal, fahal mim mudzakir, adakah yang mau menghafal. Kadzabat, telah mendustakan siapa? Samud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh maksudnya. Binudu, dengan peringatan Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Faqalu, maka bahkan mereka berkata, abasyaran, adakah manusia, minnas, dari golongan kami, wahid, yang satu, nah tapi kami harus mengikutinya. Inna idan la fi dhalalin wa sungguh kami berada dalam kesesatan wa su'ur, dan juga kebinasaan, kerugian. Aul kiyadzikru alaihi mimman, adakah dia diberikan peringatan ke atasnya di mimbaini selain kami, bal huwa, bahkan dia siapa? Nabi Saleh, kadzabun, orang yang dusta, asyir, yang sombong. Menurut siapa? Kaum Samud. Sa'lamuna, mereka nanti akan mengetahui gadan besok, man, siapa, al-kadzab, yang banyak berdusta, al-asyir, yang sombong. Inna, sesungguhnya kami, mursil naqati, akan mengirimkan naqah. Apa itu naqah? Unta betina yang keluarnya dari batu besar, bukan dari rahim seekor betina lain ataupun seorang ekor unta lain, tapi langsung keluar dari dalam batu. Lahum fitnatan, sebagai ujian lah buat mereka, fartaqib, maka tunggulah mereka, wasda, sabarlah dalam menghadapi cacian mereka. Wa nabihum, dan sampaikanlah kabar kepada mereka, annal ma, sesungguhnya air, kismatun, bagian atau giliran, bainahum, antara mereka, kullu syirbi muhtadhar, maka setiap bagian minum maka muhtadhar, harus dihadirkan, sehari buat mereka, sehari buat unta. Panadau, maka mereka menyuruh sahabat mereka, fata'atu, maka dia memukulnya, fa'aqad, dan menyembelih atau membunuhnya. Wa kaifa kana 'adzabi wa nudur, dan bagaimanakah azabku dan peringatanku. Inna, sesungguhnya kami arsalna, telah mengutus alim kepada mereka, sayhatan, satu teriakan saja. Fakadu, maka tiba-tiba mereka, kasyimil muhtadi, seperti batang dan daun kering yang dikumpulkan oleh
pengumpul makanan unta, makanan ternak. Walaqad yasanan sungguh kami dalam memudahkan Al-Quran lidik untuk dihafal. Walah memudahkan adakah orang yang mau menghafal. Itu kalau terjemah begitu lebih kurang. Oh sekalian, yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan, Allah berfirman mengabarkan kepada tentang kaum Ad, an Adin kaum Hud, annam kadzdaba rasulahum. Sesungguhnya kaum Ad ini yaitu kaum yang mana diutus atas mereka. Annahum kadzdzabu rasulahum, sesungguhnya mereka kaum Ad telah mendustakan rasulnya. Kama sona qaum Nuh, sebagaimana yang telah dilakukan kaum Nabi Nuh. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus kepada mereka apa? Rihan sorsoran, angin sorsor. Apa itu angin sorsor? Wahia al-baridatu syadidul barad, angin yang sangat cepat, yang sangat dingin, yang sangat dinginnya. Angin yang berlari dengan kencang, kemudian yang sangat dingin. Biyaumin, pada hari yang nahas ke atas mereka, mustamir, yang terus menerus sampai mereka hancur lebur. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu yaumun ittasabihi adabum ad-dunya wal akhirah, karena adab itu telah bersambung kepada mereka, adab dunia sampai kepada akhirat. Dikirim azab langsung mati, bersambung dengan azab di akhirat. Angin sor-sor itu tansi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim al-qa'ir, bisa menghancur luluhkan atau menggelimpangkan, menjatuhkan manusia seperti manusia-manusia yang tadinya sangat kuat sampai mengatakan man asyadu minna quwwah. Mereka bergelimpangan sebagaikan pohon-pohon kurma yang terjebak di akarnya. Kemudian kaum Ad ini kaum yang sangat kuat, tinggi besar 30 meter. Kalau dia mencabut pohon kurma, kalau yang pernah umroh haji pernah lihat pohon-pohon kurma. Kalau mulai haji belum umroh ya lebih kurang seperti pohon apa? Palem, iya. Palem apa sawit? Nah, kayak sawit lah itu, yang kayak sawit, palem kan. Kalau kita kan pohon kelapa yang banyak ya. Dia kalau mencabut pohon kurma itu dicabut pakai satu tangan aja. Kita bisa bayangkan gimana powernya dia, kekuatan dia. Bagaimana kekuatan fisiknya dia. Tapi ketika Allah Ta'ala mengirimkan azab kepada mereka karena mereka tidak menerima ajakan Nabi Hud alaihissalam, maka mereka langsung bergelimpangan sebagaimana pohon-pohon kurma yang tercabut dari akarnya. Wala'iyadzubillah, Allah pelihara kita. Wadzalika, kenapa dikatakan an-nariha kana ta'ti ahadahum fatarakahu hatta tukhayyibu 'anil absar, hatta tugibu 'anil absar thumma tunakisu fi 'ala umirasi wa kullu ladhi fatatas laga ra'suh wa qad jasad bil arsi wala lihadil qal. Angin itu datang atau menyambar mereka atau menerpa ya, menambar sasaran mereka, terus menerbangkannya sampai tidak terlihat oleh pandangan mata. Kemudian setelah terbang dihempaskan oleh angin, kemudian dibanting naik ke bawah, datang ke bumi, dan sudah hilang kepalanya. Patas lugu ra'sah. Maka angin itu bisa mencabut, bisa mencopot kepala-kepala mereka. Faibqa jusa bila rasin, sehingga kaum Ad itu mereka menjadi bangkai jasad tanpa bila rasin, tanpa kepala. Jadi kita bisa bayangkan satu kekuatan angin yang begitu cepat, yang sangat dingin, menghembus, kemudian sampai hilang dari pandangan, kemudian naik ke atas, kemudian dibanting ke bawah, ya, kepalanya udah copot. Begitu dibanting ke bawah, kepala sudah terpisah dari badannya. Itu akibat kesombongan. Dia sombongnya apa? Tidak mau iman. Kenapa dia tidak mau iman? Karena beranggapan kebahagiaan dalam kekuatan fisik. Gak boleh. Misalnya kita ini apa yang sekarang populer itu UFC, MMA.
tinju, MMA atau tinju lah, Tyson dulu misalnya, atau sekarang Khabib, atau sekarang siapa, McGregor atau siapapun. Kalau tidak iman kepada Allah Ta'ala, kehebatan, kekuatan fisik mereka tidak bisa menolong mereka dari azab Allah Ta'ala. Ataupun orang-orang yang bisa membentuk tubuhnya sehingga menjadi atletis, sehingga menjadi apa, kayak orang-orang yang di gym itu kan, sehingga untuk supaya ototnya kuat, badannya hebat, dia makannya apa? Aduh, saya percaya nggak percaya sebetulnya. Itu biaya makannya aja paling murah 300 sampai 500 ribu sehari itu. Iya. Ada sampai 1 juta malah sehari. Itu yang 700 ribu itu yang murah katanya. Telur 1 kilo putihnya doang, dengan sayur diaduk, atau ayam 1 kilo, iya. Dagingnya doang kan, di jus. Mau daging ayam, daging kalau daging sapi lebih mahal lagi. Di jus tanpa menggunakan garam, kecap, gula dan minyak, pantang tuh. Jadi orang gym itu jangan makan apa? Jangan makan nasi, juga jangan makan nasi tuh. Apalagi? Garam, apalagi? Minyak. Satu lagi apa? Asin, garam, minyak, garam, nasi juga gak bisa, jangan itu. Saya bilang sama salah seorang pelatih itu, dia dulu orang gym juga sih sekarang. Saya bilang gimana bisa makan? Ya bedanya cuman lewat tenggorokan udah nggak ada rasanya, sama aja. Rendang, gulai, sate, yang pakai bumbu dengan yang itu bedanya apa? Di tenggorokan, udah lewat tenggorokan sama aja. Bahasa dia begitu bahasanya. Kita kan nggak bisa ya. Tapi demi mereka fisiknya kuat itu, ya itu. Cuman sayangnya apa sayangnya? Karena nggak pada sholat itu, nggak sholat, nggak puasa. Iya, dia membentuk fisiknya supaya atletis, supaya hebat, supaya bagus, tapi melupakan perintah Allah. Kalau dia sholat, dia puasa, nggak ada masalah. Atau dia syahadat, sholat, nggak ada masalah. Allah. Artinya orang untuk membentuk fisiknya supaya atletis itu sampai mendana sekian apa? Sekian juta per bulannya. Padahal begitu dia kompetisi dapat hadiahnya yang harga 500 ribu dia buangnya. Bilang saya makan aja sebulan membentuk badan saya ini habis sekian juta, begitu kompetisi hadiah cuma apa? Piala doang. Kira-kira gimana? Dia buang pialanya. Katanya di YouTube itu. Dibuang piala, dibuang. Kenapa? Tidak seimbang antara biaya yang dia keluarkan dengan biaya yang dia dapatkan. Gimana sekalian? Jadi kaum Ad itu lebih daripada itu fisiknya itu. Dia bisa mencabut pohon kurma dengan tangan kirinya, dengan satu tangan saja. Sehebat-hebatnya orang sekarang, walaupun dibentuk apapun ya nggak sampai ke level itu. Tapi ketika Nabi Hud antar kepada mereka kejadian dalam agama dan mereka nggak mau, akhirnya Allah kirim angin sorosor. Angin sorosor. Maka Allah berikan ka'annahum a'jazu nakhlim muqa'ir fa kaifa kana 'adzabi wa nudur. Maka orang-orang kaum Ad yang begitu dahsyat, gagah, sampai mengklaim man asyadu minna quwwah, siapa yang lebih baik kuat daripada kami. Iya. Maka bagaimanakah dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kadzabat Samud bin nuzur. Terus jadi begitu kaum Nabi Nuh dihancurkan, yang tersisa orang beriman saja. Nabi Nuhnya meninggal dunia, wafat, tidak ada melanjutkan usaha dakwahnya, maka orang kufur lagi. Allah menginginkan kebaikan, maka Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad ini sebenarnya generasi yang Masya Allah, artinya tadinya bapak-bapaknya itu orang beriman, ya, orang yang beriman. Bahkan kalau menurut sejarah
dalam tafsir. Jadi kan kaumnya itu nggak punya keturunan, kaum Nabi Nuh maksudnya. Nabi Nuh yang punya keturunan. Maka Nabi Nuh punya gelar Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang ke. Artinya orang generasi yang kedua itu bermula di kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya anak cucu Nabi gitu. Tapi karena tidak melanjutkan usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi Nuh, sehingga bergeser mereka syirik lagi. Diutus Nabi lagi, kemudian tidak iman, Allah hancurkan lagi, habis lagi semua yang sini dengan orang beriman. Ada lagi generasi kemudian kaum Samud. Kalau tadi kaum yang begitu hebat dengan kekuatan fisiknya, kaum Samud dia terkena dengan teknokrat. Alladzina jabu sakhrabil miwad, batu dia ukir, dia pahat jadi rumah, jadi istana. Dia sampai sejarah juga, dia punya pengalaman. Kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir. Kaum Ad dihancurkan dengan angin sor. Maka dia membangun rumah di atas bukit. Dengan harapan nanti kalau banjir nggak kena, ya. Terus nanti kalau seandainya apa? Kalau seandainya ada angin sor, mereka tidak kena, nggak kedinginan, nggak nyampe kan ke mereka kan di gunung ya, ngumpet di atas gua lah, di atas rumahnya lagi. Dipahat dengan alat yang ada pada masa itu. Sekarang sih banyak eskavator, banyak mesin ya. Dulu kan nggak ada, manual. Allah setelah mereka menyimpang dari agama, setelah kaum Ad meninggal, terus yang dalam beriman, maka mereka lama-lama dakwah berterhenti menyimpang lagi. Maka apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh diutus. Tapi ketika Nabi Soleh diutus kepada mereka katakan, masa kita mesti ngikutin Nabi Soleh, satu orang kita harus ngikutin satu orang gitu kan, lebih kurang begitulah. Masa cuma dikasih ayat tanda kenabian, kami enggak, dia orang bohong, orang sombong. Kata Allah, mereka nanti tahu siapa yang sombong, pembohong, dan siapa yang sombong. Kemudian mereka minta, wahai Nabi Soleh, kalau kamu Nabi, udah minta apa? Bisa nggak Allah Ta'ala mengeluarkan menciptakan unta tanpa proses perkawinan? Kalau binatang perkawinan ya bisa, hanya cari batu, dipukul, keluarlah anak unta betina. Untanya besar. Cuman karena dia minta mukjizat, maka Allah kasih ujian. Sekarang gini, ini kan ada air, maka kamu bagi dua, sehari buat unta ini, sehari buat kalian. Kamu kan minta mukjizat, datanglah unta itu minumnya banyak, sama dengan ribuan orang kaum Nabi Soleh. Awalnya mereka mau, tapi lama-lama ngapain kita hanya untuk unta, kita satu hari nggak minum kan, maksudnya nggak, sebetulnya hari berikutnya dia minum susu, dikasih susu. Di sini dijelaskan dikasih susu, gitu. Ya Allah Taala Inna mursalnagadil fitnatalahum, kami menurunkan atau mengirimkan anak unta, fitnata ikhtibaran, sebagai ujian buat mereka. Buat mereka. Ajib unta ini. Akhrajallahu ta'ala hum nagada adimatan asyra ansarin samma. Allah telah mengeluarkan buat mereka unta betina yang besar dari batu yang hitam, dari batu. Itulah kekuasaan Allah. Itu kuasa Allah begitu. Toba kemasalu, Yesus sesuai dengan apa yang mereka minta. Litakuna hujjatullahi alaihim fi tasjidil asalih, untuk menjadi hujjah Allah ke atas mereka dalam membenarkan Nabi Nuh dengan soal Nabi alaihi wasallam bima ja'ahum bih, dengan risalah apa yang dibawa olehnya. Cuman Allah berpesan kepada Nabi Soleh, yaitu fartaqibu sabir, wahai Soleh, kamu sabar ya, sabar, kamu lihat, tunggu, sabar, wasbir alaihim, sabar ke atas mereka, fa innal aqibata laka wa nasfi dunya wal akhirah,
Maka sesungguhnya akibat yang baik dan pertolongan Allah di dunia akhirat buat kamu. Sampaikan juga buat mereka, air bagi dua. Yaumun lahum wa yaumun linnaqa, hari buat satu hari buat unta. Qala hadhihi naqatul la shirbu wa lakum shirbu yaumin ma'lum. Kullu syirbi muhtadar, kalau jadi idza qabat hadaru bil ma wa idza jad hadaru alaban. Jadi ajib. Apabila mereka idza qabat hadaru ma, jadi apabila unta itu pergi, mereka datang kepada air. Wa idza ja'at hadaru alaban, maka apabila itu datang hadaru alaban, maka mereka akan minum susu. Lebih enak kan? Cuman itulah dia manggil preman, fata'al to sahab panada sahabam fata'al, maka ambil preman. Kamu mau enggak nyembelih unta Nabi Saleh? Mau enggak nyembelih? Yang namanya preman kan disogok kasih duit. Istilahnya lah lebih kurang. Suruh mau. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Padam dama alaihim rubidami basau. Yang nyembelih satu orang, tapi yang lain membiarkan, mendiamkan, bahkan nyuruh. Padam dama alaihim rabbuhum bidam, maka semua dianggap berdosa, sehingga azabnya turun kepada mereka semua. Kalau mereka mau iman kepada Allah, kemudian mau menerima pembagian itu, maksud pembagian artinya apa? Ya sehari buat unta, sehari buat mereka aman saja, nyaman, aman dan nyaman. Dan mereka nggak mau. Itulah serakahnya manusia. Serakahnya manusia, ajib. Serakahnya manusia seperti itu. Nggak puas, nggak puas, nggak mau iman kepada Allah Taala. Maka akhirnya apa sekalian? Maka ya Allah turunkan azab. Fakaifa kana adzabi wa nudur, maka bagaimana azabku dan peringatanku. Kemudian apa bentuknya azab Allah? Enggak dikirim banjir, enggak dikirim angin, dikirimnya suara yang menggelegar. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, kami kirimkan kepada mereka azab berbentuk teriakan malaikat yang sangat keras sekali aja. Maka tiba-tiba mereka bergelimpangan bagaikan daun-daun kering yang dipukul oleh orang yang mencari pakan buat binatang ternak gitu kan. Kalau orang zaman dulu nyari apa? Karena Nabi Musa kan punya tongkat. Itu kan buat apa? Buat memukulin daun-daun agar berjatuhan kemudian dimakan oleh berjatuhan mereka. Mati, jantungnya pecah, jantungnya copot. Tadi mereka pikir kalau dikirim banjir nggak kena di gunung, kalau dikirim angin juga nggak kena karena di dalam. Jadi kalau dikirim suara pun nggak terhalang dengan apa-apa. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, maka sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an untuk dihafal, adakah yang mau menghafal? Bakal kasyamil muhtadir, ya Allah. Wa al-mar'al bisahra hina yabisa wa yatasurun. Ya hadar bil alibi wal mashi min yushaq wa kami mutadar wa turab min haid. Ya sekalian, ini pelajaran buat kita semua. Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaum Ad, Nabi Saleh dengan kaumnya yaitu kaum Samud, dan kaum nabi yang lain, untuk pelajaran buat kita. Kita untung sebetulnya azam. Kenapa? Kita bisa ngambil pelajaran umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Cuman sayangnya itu Qurannya nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak diimani, nggak diamalkan. Jadi inilah. Mau sekalian, kalau kita mereview ya, kalau kita melihat zaman sahabat lah ya, zaman sahabat itu sedikit sejumlah, 100.000 pun laki-laki dan perempuan, anak-anak yang urus dan sebagainya. Bahkan sebenarnya ada yang meninggal dunia, iya. Yang jelas pasukan terbesar yang pernah Nabi hantar itu 12.000, 10.000 waktu Fathu Mekah, 12.000 ketika menyerang suku Hawazin, kaum Thaif, di Thaif kan, kaum Hawazin ya, kaum Hawazin itu.
kaum Hawazin. Perang Hunain 12.000, 10.000 sahabat Muhajirin Ansor, 2.000 orang Mu'alaf. Yang lain-lainnya kadang 100, 200, 1.000, 3.000, 4.000. Bahkan ketika berperang dengan pasukan Parsi, sahabat cuma 3.000-an orang. Jumlah orang Parsi berapa? 200.000. Artinya perbandingan jumlah pasukan sama senjata nggak seimbang. Kenapa mereka punya kekuatan bisa mengalahkan mereka? Kenapa? Satu, imannya. Yang kedua, yakin dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita begini Mas Kalian, ada cerita. Waktu dikirim zaman Umar bin Abdul Aziz nih. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan, maaf. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dikirimlah pasukan. Ini pasukan dipukul mundur terus sama kaum orang musuh, dipukul mundur terus. Pukul mundur terus. Ini kalah gitu. Hanya ngirim surat ke Madinah, minta bantuan pasukan. Maka Sayyidina Umar mendapatkan surat itu, dia baca, kemudian dibalas sambil dititipkan kepada 4 kakek-kakek, orang tua. Kirim 4 orang. Nah, sedikit senjama itu 4 orang kalau dalam konteks perjalanan kan. Begitu surat itu dibacanya gini, bahwasanya selama ini kita ditolong Allah bukan karena jumlahnya banyak atau senjata lengkap, tapi karena pertolongan Allah. Maka begitu dikirimin cuma 4 orang, aduh gimana sih Umar ini, kita minta pasukan yang kuat-kuat, yang muda-muda, yang tahun-tahun dikirim aki-aki. Tapi aki-aki ini orangnya cendekia, punya pengalaman di Badar, di Uhud, pokoknya punya pengalaman berjuang dengan Rasulullah SAW. Diteliti ini apa nih kekurangan pasukan sahabat ini yang sekarang sedang berjuang nih. Ternyata cuma 2 saja kurangnya. Apa coba ya? 1, tidak mendapatkan saf ketika mau sholat. Yang kedua, tidak pakai siwak. Maka kata aki-aki ini, kayak 4 orang usulan Sayyidina Umar, udah kamu kumpul, dikumpulkan, di briefing. Sekarang kita mulai, kalau mau sholat rapatkan saf, luruskan, rapatkan. Itu kalau sholat dalam peperangan ada adabnya kan, ada kaifiatnya lah ya. Dalam kita pikir dijelaskan sholat bisyil khauf. Terus yang keduanya apa? Hendaklah kalian bersiwak sebelum sholat, sebelum wudu juga sebelum sholat. Maka hanya mereka ngambil kayu buat siwak. Iya, wudu, siwak, mau sholat. Sebelum sholat mereka lalu sholat. Maka di saat yang sama musuh sedang mengintai. Ketika mulai mereka sedang bersiwak, pikiran musuh berpikiran, wah ini sahabat sudah mengasah giginya. Mereka bukan hanya bahkan memakan kita. Al-Qafiqul Murab, maka Allah Ta'ala memberikan rasa takut ke dalam hati musuh. Laporan ke komandannya, udah kita mendingan kalah saja udah. Kalah dan mundur. Setelah itu apa? Yaitu kehebatan sunnah Rasulullah SAW. Kehebatan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun itu zaman Sayyidina Umar, artinya zaman setelah Nabi atau zaman Nabi. Nabinya ada, sahabat Muhajirin ada, sahabat Ansor ada, melanggar perintah Nabi, arahan Nabi di Uhud, kalah nggak? Kalah. Nabi bilang di Jabar Rumat, bagi orang pada haji umroh suka dibawa ke Jabar Rumat, itu bukan Uhud sebetulnya. Jabar Rumat yang kita sering ini ziarah ke syuhada Uhud kan, ke Sayyidina Hamzah dan sebagainya, naik ke bukit kan, foto-foto ya. Padahal gunung Uhudnya di sono, jauh gunung Uhud sebelah sono. Saya pernah naik tapi nggak nyampe ke atas. Nanti saya pengen ikut, diterangkan sama orang, ya susah pokoknya. Wah sekalian, bila Nabi menempatkan 50 pemanah, apapun yang terjadi kamu jangan pergi, jangan meninggalkan pos. Sahabat beda pendapat. Begitu melihat kaum muslimin menang, wah kalau kita nggak ngambil ghanimah kita kehabisan nih, yang kebagian nanti. Ada sahabat yang satu, udah kita turun. Jangan ini Pak, Nabi bilang jangan kemana-mana. Ada sebagian yang turun, nggak semua, sebagian kecil. Hanya apa? Melihat pos
pos Jabar Rumpat kosong, Khalid bin Walid yang kayak waktu masih panglima kaum musyrikin, dia mutar haluan apa setelah mereka mundur mutar haluan, hanya Nabi dan sahabat dihajar dari belakang. Hanya kaum muslimin kocaknya hanya 70 sahabat meninggal syahid. Termasuk pamannya. Termasuk Musa bin Umar radhiyallahu anhu. Hatta idza fashiltum wa tanasa'tum wa asaytum mimma dimana tahabbu minkum may yuridu min yawmil akhir tubasukan anhum liyabtaliak walakin afa ankum. Ketika kamu lemah, beda pendapat, kamu maksiat, maksudnya menyalahi sunnah Nabi, perintah Nabi, setelah melihat yang kalian cintainya itu ghanimah. Semua ghanimah itu halal sebetulnya. Halal. Wa asaytum min ba'di minkum ma yuridu dunya. Ada sebagian kalian yang mau dunia, sebagian mau. Hanya kemenangan Allah berikan kepada kaum musyrik. Kalah dalam konteks dari satu sisi, maksudnya kalah dalam artian apa? Dalam artian kaum muslimin yang syahid, yang gugur gitu. Maksudnya ada sekalian, kalau sunnah kita amalkan, walaupun nabinya sudah tiada, maka Allah tetap akan memberikan pertolongan kepada kita. Insyaallah Pak ya. Maka sekarang nih, Nabi ngasih tahu kepada kita, kalau ingin kampung kita aman, tentram, damai, nggak kena azab apa? Hidupkan masjid, sholat jamaah, malamnya banyak istighfar, waktu sahur terutama. Kemudian yang ketiganya banyak silaturahmi. Ada saudara kita nih stroke nih, dekat masjid, Bayu. Kemudian sekarang marbot kita juga lagi dirawat. Kalau bisa malam ini alhamdulillah, kalau nggak bisa besok pagi. Besok pagi jam 11 ya kalau siangnya. Hadisnya begini, orang yang berkunjung ke saudara yang sedang sakit pada pagi hari, maka 70.000 malaikat mengiringi dan mendoakan sore. Kalau kita jenguknya sore hari, maka 70.000 mendoakan pagi hari. Untung nggak? Untung. Kalau kita menjenguk saudara kita sehat, sakit, menjadi saudara kita, nada muda dan ada malaikat yang nyeru, antibta, kamu sangat baik, wa tawasyak, kamu sangat baik, wa tabau wa ta'mila jannati manzila, kamu sedang membangun istana dalam surga. Setiap kita menjenguk saudara kita, maka hakikatnya sedang membangun sebuah istana. Bangun istana 60 kali 60 saja atau 60 meter, kita kerja 30 tahun. Berapa lama? Kalau yang ya UMR mungkin nggak kebeli dah kalau UMR mah. Ada kawan punya pengembang, orang UMR nggak bisa apa? Bisa nggak kredit di bank? Nggak bisa. Minimal gaji 10 juta kan? Ataupun 8 juta. Ya normalnya cicilan sepertiga daripada gaji. Orang butuh makan, butuh transportasi dan sebagainya. Artinya sekalian, peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu sangat besar. Dan itu kita bisa dapat melalui sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya sekalian, dalam Islam tidak ada kata pensiun. Kata Nabi, la yashbal mu'minu min khairin ya'malu. Seseorang yang beriman tidak merasakannya dari kebaikan yang dilakukan hatta yakuna muntahaja, sehingga pintisnya ada hari ini sebenarnya kita ini perbinaan dari satu amal ke amal. Ya, kalau kita masih usia produktif, ya ada kita kewajiban 8 jam bekerja, berangkat pagi pulang sore. Kalau sudah pensiun bagaimana? Ada sibukan dengan amalan. Bisa bentuknya dakwah, silaturahmi, bisa bentuknya apa? Zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, ataupun ya olahraga, iya, ataupun kegiatan-kegiatan yang dengannya Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita. Kalau kita mau jenguk orang sakit di rumah sakit, masya Allah. Kalau masih Islam, alhamdulillah mungkin ada ustaz yang bimbing, tapi kalau masih umum, nggak ada yang jenguk. Nggak ada yang ngingetin. Maka sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya sebenarnya alhamdulillah sebelum COVID kita luar biasa ya, satu RT sampai jam 9 ya kan. Selepas COVID ini kita ada sedikit kurang karena masih trauma dengan suasana. Padahal sekarang sudah dinyatakan sudah nggak ada kan. Ya artinya kita bisa lagi
berkunjung ke rumah sakit kapanpun. Walaupun rumah sakit menjadwal pagi jam 11 atau ya kalau siangnya jam 5 sampai jam 7. Tapi artinya sebetulnya jam berapapun kalau satu orang kita bisa. Kalau rombongan memang dibagi-bagi kan gitu ya. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa menyibukkan di dalam amal dan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.